Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di G4N Channel. Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, tahap awal yang dilakukan pendidikan profesi guru dalam jabatan sebagai upaya untuk mengetahui capaian kompetensi awal peserta PPG, maka akan dilaksanakan pretest PPG. Hasil pretest PPG tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan apakah Bapak Ibu berhak melanjutkan pada proses selanjutnya atau tidak. Soal pretest PPG terbagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama soal tes kompetensi pedagogik, yang kedua soal tes kompetensi kepribadian dan sosial, serta yang terakhir adalah soal tes kompetensi profesional. Pada video kali ini, yaitu di part 1, kita fokus pada kompetensi pedagogik, yang mana kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Bapak Ibu, latihan soal pretest program PPG tahun 2022 ini berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban yang sudah dilengkapi kunci jawaban dan juga dilengkapi dengan pembahasannya untuk setiap soalnya. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke soal pretest PPG ini, saya minta tolong untuk support channel kami dengan cara like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Soal latihan pretest PPG nomor 1. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencangkup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian A. Beracuan kriteria dan menyeluruh, B. Beracuan kriteria dan sistematis, C. Akuntabel dan menyeluruh, D. Objektif dan menyeluruh. Silahkan Bapak Ibu bisa melatih, bisa mencoba untuk menjawab. Jawaban yang betul yaitu A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Pembahasannya, beracuan kriteria dan menyeluruh yaitu penilaian meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal pretest PPG yang nomor 2. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawaban yang betul yaitu C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Pembahasannya, contoh dari tes formatif yaitu penilaian dan atau ulangan harian. Sedangkan contoh dari tes sumatif yaitu penilaian akhir semester. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 yaitu cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya nomor 3, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online,
Jawaban yang betul untuk soal nomor 3 yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembahasannya yaitu menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Jadi jawaban yang betul adalah A. Selanjutnya nomor 4, reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian. Jawabannya yaitu feedback. Feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement dan punishment. Jadi jawabannya yaitu C, feedback. Soal selanjutnya nomor 5. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Jawaban yang betul adalah B. Penjelasannya, prinsip dari model pembelajaran kontekstual atau CTL yaitu yang pertama konstruktivisme, kedua inquiry, ketiga bertanya, keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, dan yang keenam refleksi, dan yang terakhir adalah penilaian autentik. Prinsip pemodelan pembelajaran kontekstual yang tepat berada di pilihan B. Selanjutnya nomor 6, program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat titik-titik. A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik. B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik. C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik. D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jawaban yang betul adalah D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pembahasannya, pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan. Perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Jadi jawaban untuk nomor 6 yaitu D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya nomor 7. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus titik-titik. A. Materi, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator. Jawaban yang betul yaitu C. Kompetensi dasar. Pembahasannya, komponen silabus menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2019 terdiri dari A. Identitas mata pelajaran, B. Identitas sekolah, C. Kompetensi inti, D.
D. Kompetensi dasar, E. Tema, D. Materi pokok, G. Pembelajaran, H. Penilaian, I. Alokasi waktu, dan J. Sumber belajar. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, itu biasanya ada di kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu nomor 8. Erin adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda, tindakan Bapak Ibu sebagai wali kelas adalah titik-titik. A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik atau tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Erin terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jawaban yang betul untuk nomor 8 adalah tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Pembahasannya menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yaitu KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. Yang keduanya yaitu KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi kondisi tersebut jawabannya adalah D, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Selanjutnya nomor 9. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. Jawabannya yaitu A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Ini adalah pembahasannya. Sudah sesuai ya. Untuk selanjutnya nomor 10. Pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam penyusunan tes akhir belajar dapat diurutkan titik-titik. A. Tabel spesifikasi tes, mentelah soal tes, menulis soal, analisis butir soal, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. B. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, analisis butir soal, mentelaah soal tes, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. C. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, uji coba, menafsirkan tes. D. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. Jawaban yang betul adalah D. Pembahasannya langkah-langkah menyusun tes hasil belajar yaitu tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, dan menafsirkan tes. Sudah sesuai di pilihan D. Selanjutnya nomor 11. Setelah dilakukan tes praktik menulis sebuah teks, selanjutnya Pak Agus berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut dilakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM.
Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Agus akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah titik-titik. A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi. Jawaban yang betul adalah kognitif. Pembahasannya, untuk mengukur kemampuan kognitif atau penilaian pengetahuan, maka dapat menggunakan bentuk tes tertulis, lisan, dan penugasan. Untuk selanjutnya nomor 12. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto. Jawaban yang betul adalah Bagan. Penjelasannya, Bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Bagan. Selanjutnya nomor 13. Pak Asep adalah guru mata pelajaran Ek. Seni adalah keponakan dari Pak Asep. Dari tes formatif yang diberikan kepada Seni, didapat bahwa Seni tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini Pak Asep harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari titik-titik. A. Acuan penilaian, B. Prinsip evaluasi, D. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi. Jawaban yang betul adalah prinsip evaluasi. Pembahasannya, prinsip evaluasi yaitu harus valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh atau komprehensif, mendidik, terpadu, dan akuntabel. Nomor selanjutnya adalah nomor 14. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, B. Bermakna, D. Objektif. Jawaban yang betul adalah objektif. Pembahasannya yaitu objektif berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi jawabannya adalah Oke, betul, D. Selanjutnya nomor 15 adalah pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu titik-titik. A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan. Jawaban yang betul untuk nomor 15 yaitu Oke, betul sekali, jawabannya daftar cek. Pembahasannya tes praktik yaitu untuk penilaian keterampilan, maka dapat digunakan daftar cek. Selanjutnya nomor 16, penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah titik-titik. A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja. Jawaban yang betul adalah
Oke, betul sekali. A. Penilaian proyek. Pembahasannya, penilaian proyek yaitu untuk penilaian keterampilan, di mana penilaian proyek tersebut untuk menyelesaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok. Jadi jawabannya A. Nomor 17, dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah titik-titik. A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. Dan D. Kumpulan nilai siswa. Jawabannya adalah kumpulan hasil karya siswa. Pembahasannya, portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa atau karya seorang peserta didik, di mana portofolio tersebut adalah merupakan sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru, dan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 18, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis kompetensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. Jawaban yang betul adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, di mana di sini penjelasannya ini adalah langkah-langkahnya. Ada 3 langkah ya. Yang pertama ini dia. Selanjutnya nomor 19, Pak Adi adalah guru di sekolah Maju Bersama. Nopi adalah tetangga dari Pak Adi. Setiap pembagian hasil evaluasi, Nopi selalu diberi nilai 83 oleh Pak Adi. Sementara Rijal, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Adi tidak melaksanakan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. Jawabannya yaitu objektif. Ini dia pembahasannya. Objektif artinya berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Selanjutnya nomor 20, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition. B. Behavior dan degree. C. Condition dan degree. D. Degree. Ini adalah komponen tujuan pembelajaran. Jadi yang kurang dari tujuan pembelajaran ini adalah D. Betul, degree. Degree merupakan tingkat keterampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Jadi contohnya disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub dan magnet. Degree-nya yaitu siswa mampu bla 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 bla. Nomor 21. Ini adalah soal bonus. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab. Jawabannya bisa ditulis di kolom komentar.
Itu saja soal pretest PPG tahun 2022 beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat. Semoga soal-soal atau latihan ini bisa membantu Ibu melewati pretest PPG tahun 2022. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan untuk video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.